ketemu lagi sama gue, saya Garuda. Nah, hari ini gue akan mereview lagi salah satu mobil yang terbaru yang masuk di Indonesia, namanya Kia Sonet. Lihat dong tampangnya, keren tampang orangnya. Ini orangnya nih, namanya Lestario. Apa namanya? Kali ini diberikan kesempatan untuk nge-preview. Dari sisi tampilan luarnya aja udah keren banget. SUV loh, dengan dimensi yang enggak SUV big size ya, tapi lebih ke gaya crossover lah, karena dimensinya rada kecil. Dari sisi fitur sih katanya lumayan lengkap dengan range harga yang cukup terjangkau lah untuk pasar Indonesia. Nah, yang gue pengen lihat ini, display-nya dulu ya. Ini banyak pakai ukuran 16 inci. Terus lampunya ini udah LED, kecuali fog lamp ini pakai HID kalau nggak salah tadi ini. Nah, yang istimewa ini lampu DRL-nya nih, itu udah sama lampu sen ternyata. Nah, Tiger Nose khas Kia. Lalu apalagi ya di bagian eksterior yang harus gue jelasin. Nah, ini di bagian belakang ini belum LED, ini cuman apa namanya aksesoris saja nih. Kita lanjut ke bagian dalam yang katanya sangat istimewa nih. Nah ini tadi kuncinya. Sebelum gue masuk ke bagian dalam ya, ini katanya kalau mobilnya kita kunci dan kuncinya misalnya kita bawa nih jauh, kita dekat, katanya dia bisa membuka sendiri nih, udah otomatis. Cuma ini tadi deteksinya mungkin karena kuncinya masih di dalam range di lock, jadi ini nggak kebuka otomatis. Tadi kalau dari luar kuncinya masuk bawah, ini secara otomatis dia membuka nih yang ini, tapi nggak apa-apa. Kita buka manual aja. Nah, di bagian dalam salah satu yang udah cukup bikin gue terkagum-kagum nih, joknya nih. Ini ternyata udah ventilated seat, jadi lo kalau udah driving jauh biasanya kan kepanasan tuh punggung ataupun di bagian dudukannya ini. Nah, itu bisa lebih nyaman, nggak panas lagi karena dia udah ventilated, jadi tetap dingin di bagian sini. Nah, ini udah sunroof bosku, udah sunroof, lo bisa lebih leluasa kalau siang-siang tuh udah nggak, atau malam lu pengen ngeliat apa namanya kondisi di atas tuh kayak gimana, lagi bintang-bintang atau apa. Nah, ini udah dilengkapi dengan fitur sunroof yang banyak dikeluhkan kenapa mobil di bawah 300 juta itu nggak ada sunroofnya. Ini dijawab di sini nih. Lalu di fiturnya ada fitur drivingnya itu ada, tadi kalau nggak salah dijelasin ada 6. Itu drive mode biasa, ekonomi, lalu ada juga drive sport, lalu ada mode di mat itu adalah lumpur, mode berkendara lumpur. Sebenarnya di Indonesia nih yang mat ya nggak butuh sih, cuman kalau di kondisi jalan yang sedikit agak ekstrim kayak misalnya semi off road itu lu pasti butuh tuh yang kayak gitu-gitu. Lalu yang fitur snow, nah ini gue tanya tadi, katanya nggak ada pengurangan fitur snow dan mud untuk unit yang masuk ke Indonesia. Nah, bagian yang istimewa lagi adalah di sini udah dilengkapi dengan fitur cruise control yang biasa. Lalu nah, kita masuk ke head unit dan audionya itu udah sangat-sangat menurut gue udah sangat canggih ya dengan fitur-fiturnya ya. Ini udah CarPlay dia.
Apple CarPlay dan Android Auto. Android Auto sama CarPlay-nya itu udah nggak pakai kabel loh. Jadi lo tinggal ngantongin handphone yang lo mau pairing ke audionya. Jadi itu udah bisa lo play, udah bisa mirroring ke sini. Lalu yang speaker udah pakai Bose. Wow, ini yang istimewa nih. Pakai Bose bosku. Itu ya dijamin lah kualitas audionya udah sangat mumpuni gitu. Lalu ini ada wifi charging, nirkabel, charger nirkabel, lalu ada ventilasinya juga. Di sini ada colokan soket untuk ngecas, terus USB. Lalu ini USB biasanya untuk playing audio ya dan sebagainya, bisa juga kayaknya untuk ngecas. Terus ada lighter, apa lagi ya. Nah, di bagian sini nih ada lampu LED nih, jadi dia semacam apa ya, ambience light yang ada di bawah sini itu bisa nyala-nyala nih, beda-beda warna, katanya bisa kayak ngedisco gitu kalau muter lagu. Tapi entahlah itu bagi lo perlu apa enggak, karena itu beda orang ya, beda inilah. Udah engine start stop, kulit, tapi ini belum tercetas ya, ini masih apa, materialnya bisa, tapi udah sangat mewah kelihatannya nih. Coba kita lihat bagian engine. Lu denger nih kalau gua tutup gitu ya. European style. Nih engine-nya. Ternyata berat juga. Nggak nyangka loh ini lumayan berat untuk mobil ukuran crossover seperti ini, SUV crossover. Cuman memang ini ada yang perlu ditambahin kalau menurut gua nih. Biasanya kalau di mobil-mobil yang harganya 500 juta ke atas tuh kan ada apa namanya, peredam untuk suara engine di sini kan. Tapi ya oke lah, itu cuman aksesoris dan bisa dipasangin, harganya juga nggak terlalu mahal. Yang istimewa itu adalah engine-nya yang masuk ke Indonesia itu ada yang 1100 cc. Beda dengan yang Sonet yang dijual di India, karena di India itu ada yang 1200 cc, sementara yang versi dieselnya itu yang 1400 cc. Nah ini yang masuk Indonesia itu 1500 cc engine bensin gasolin. Nah ini dia nih. Gimana menurut lo di jok baris kedua? Ini nggak ventilated ya yang di jok baris kedua ya. Yang ventilated cuman di bagian depan. Udah ada colokan juga di sini. Dan ya bagasinya juga lumayan nggak kecil-kecil amat, dan juga nggak terlalu gede juga seperti SUV yang big size. Tapi ini udah sangat lebih dari cukup lah kalau anggota keluarga lo nggak lebih dari 5 orang gitu untuk bepergian, atau cuma 4 orang. Dan ini masih manual, yang belum motorized. Ya apalah, dibikin motorized semua dengan harga di bawah 300 juta nggak mungkin bos. Nah ini juga masih manual, yang ini apa namanya, untuk naikin seatnya ini juga masih manual, dan dorong ke depan dan belakang juga masih manual. Tapi dibalik semua fiturnya nggak motorized. Nah fitur yang lain udah sangat wah untuk menggantikan, udah sangat memuaskan. Apalagi udah ada fitur sunroofnya, udah top lah. Ground clearance-nya cukup tinggi, 205. Terus main lah dengan dimensi yang ini bos, compact kayak gini ya.
Best Indonesia 7 tahun. Wih. Teman ada 7 tahun, Ah. tapi kita 7 tahun 200.000 kilometer. 200.000. Teman maksimal 150.000. 200.000. Bisa buat ke kereta. Jadi kurang apa coba? Dengan harga di bawah 300 ya. Nanti kita langsung 89. Coba. Itu begini. Oke deh, nanti kita tinggal ngelihat ya segimana jasadnya dia bisa memompa kembali pasar otomotif Indonesia. Oke deh bosku, jangan lupa subscribe channel YouTube gua, saya Garuda, dan nyalain juga notifikasinya biar lo tetap keren. Jalan.